Warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya sahabat Belambangan, seperti halnya info yang sudah dihadirkan lewat flyer di Instagram kami di Radio Belambangan FM, ataupun juga Anda yang sudah menyimak beberapa informasi yang dihadirkan bahwa di setiap Selasa, nah tentunya di malam hari ini adalah hari Selasa, saya Ricky hadir menjumpai Anda dalam program Serat Belambangan, Sastra dan seputarnya, tentunya bersama rekan-rekan dari Dewan Kesenian Belambangan ya, atau DKB Banyuwangi. Malam hari ini sahabat Belambangan, saya tidak sendiri karena tema kita malam hari ini temanya adalah menghidupkan lagi tradisi berpantun di Banyuwangi. Tradisi berpantun di Banyuwangi itu istilahnya adalah basanan gitu ya. Ada narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, dan nantinya kita akan mencoba untuk mengulik apa saja nih pantun atau juga basanan yang ada di Banyuwangi. Anda bisa bergabung di Facebook kami live di Radio Belambangan FM, atau nanti yang ingin berinteraktif bareng saya, Anda bisa untuk mengirimkan WhatsApp-nya di 0811 3786 881 ya. Ricky ulang lagi, Anda bisa untuk berkirim di 0811 3786 881. Tapi sebelumnya saya juga ingin menyapa narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, karena malam hari ini juga teman-teman sudah hadir gitu ya. Selamat malam terlebih dahulu ini untuk Bapak Juwono. Selamat malam, Pak. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau ini adalah Komisi Seni Musik ya, Pak ya, di Iya. DKB. Selain menjadi seorang guru, bahkan juga penyusun materi bahasa using Iya, tingkat betul. sekolah dasar Iya, ya, Pak ya. Mudah-mudahan malam hari ini pertama kalinya ke Radio Pertama kali. merasa kerasan juga di Radio Belambangan FM. Terus kemudian ada Mas Slamet Sugiono selaku Wakil Ketua 3 ya Pak ya, Iya. dari Dewan Kesenian Belambangan. Apa kabar Mas? Selamat malam. Kabar kabarnya baik-baik ya. Berarti suara saya didengarkan ini. Iya, siap. Terus yang ketiga, ini juga tidak asing lagi, Mas Janakim gitu ya. Biasanya namanya alias Aden Syalana. Nama aslinya adalah Janakim. Di bagian ada tradisi dari Dewan Kesenian Belambangan. Assalamualaikum Kang Aden. Waalaikumsalam, Bang Riki. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya, rekor dewek. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kita temanya menghidupkan lagi tradisi berpantun di Banyuwangi. Iya. Tadi saya sempat ngobrol di off-air di belakang bareng Pak Juwono. Ini basanan ya Pak ya? Biasanan. Kalau misalkan tadi sempat ngobrol ada wangsalan, ada itu banyak nggak sih Pak Banyuwangi Ya sendiri? memang sastra using itu antara lain ada basanan, ada wangsalan, paribasan, peribahasa, Peribahasa. atau unen-unen. Kemudian ada batakan. Katakan. Kemudian ada guritan. Terus rekan boso. Rekan boso itu guru digugulan ditiru. Bahasa yang direka-reka. Oke. Kilas kopen, kopi panas, kopen. Itu kan rekan boso, kelebu rekan boso itu. Rekan boso. Nah, Iya. kalau dari kita ngebahasnya adalah satu segmen aja di basanan Ya, gitu ya. betul, basanan. Sampai sejauh ini Pak, dari bukan di segi akademik ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari, basanan ini apakah juga sudah menyentuh ke masyarakat secara milenial di era tahun 2000-an Loh, ini? justru lahirnya ini dari masyarakat dulu. Mm-hmm. Ketika nenek moyang kita melamar orang, kemudian adat perang bakat Kang Giono ya, itu saling lempar menggunakan gasanan, panasir yang latar congking, ademe kliwat, ademe lorong kemiren, kayak itu. Welase kliwat saking, wong demene caket benyen. Masalahnya basanan itu yaitu salah satu wujud sastra using. Kang ning jerone ada sampiran. Sampiran dalam bahasa using orang-orang menyebut pengilon. Lan isi Isi, ya ada sampiran, ada isi. Sampiran usingnya pengilon. Sampiran ambil isine basanan manfaataken uni akhir, bunyi akhir, memanfaatkan bunyi di akhir. Ya, kemudian basanan kalau kita ngomong bahasa Indonesia itu sama dengan pantun. Jadi sastra using salah satu wujud karya sastra lah. Yang terdiri ono sampirane, Iya. atau pengilon, ono isine. Nah, basanan terdiri
Ada dua. Ada dua ya. Dua baris. Dua baris. Rong larik ambil petang baris. Contoh biasanan rong larik tenong tenongo. Lirik kemrep ngomong ngelirik Arab ketiku itu contohnya. Nah, ini kan berarti kalau kita berbicara tentang basanan yang using ya Pak ya, kan semuanya ini berbahasa using. Using ya. Nah, apakah ini masih menyimpan yang lama-lama ataukah di era-era tahun ini kita masih bisa untuk membuat sebuah basanan gitu? Ini sebelah saya pakarnya buat ini. Jadi tidak berpatokan adalah basanan yang ada tinggal lama disesuaikan dengan kondisi. Disesuaikan dengan kondisi. Iya, kondisi faktual yang kita hadapi sekarang ini. Jadi seperti itu ya. Jadi harapannya adalah kalau bisa bukan hanya di yang lama-lama saja, tapi generasi baru diharapkan bisa. Iya. Dari segi pendidikan sendiri Pak, karena kan ini hubungannya juga dengan Bapak nih yang di penyusun materi. Apakah dari teman adik-adik kita yang duduk di bangku SD ini seperti basanan ini sendiri sudah diterapkan? Sudah. Mulai dari kelas 4, 5 dan 6. Itu basanan yang lama atau basanan yang baru-baru yang diajarin untuk membuat? Contohnya yang jelas yang ada di buku, kemudian anak-anak dibelajari. Ditudui carane gawe biasanan. Biasanan rong larik, ambil biasanan petang larik. Artinya basanan 2 baris dan basanan 4 baris. Rong larik itu maksudnya satu pengilon sampiran langsung satu isi, jembung cingkire bingung pikire. Kan 2 larik cuma sampiran langsung isi. Kadung 4 baris anak-anak juga diajari, tapi yang sifatnya konsumtif untuk anak-anak. Oh gitu. Mengikuti temanya untuk anak-anak. Ya sesuai dengan usia lah. Sesuai dengan usia. Kalau seperti ini, contoh basanan koyo ampak ring stasiun Longowangi botole biru. Riko kapak isun raino bengi sing bisa. Itu konsumsinya untuk orang dewasa. Itu basanan ya? Basanan 4 baris itu. Basanan 4 baris. Iya, karena ada 4 baris. Oke. Dari basanan itu juga nanti bisa berubah menjadi sebuah gurit atau lagu dan bisa dijadikan sebuah prosa nanti. Bisa gitu. Dijadikan sebuah cerita. Jadi sesuai dengan temanya, sesuai dengan isinya juga ya Pak. Iya. Nah, kalau kita bertanya nih langsung ke Mas Slamet Sugiono sebelum ke Kang Aden nih. Kang Slamet cungking ya Mas ya? Cungking. Dalam kehidupan sehari-hari sendiri nih ya. Dalam kehidupan sehari, apakah juga masyarakat ketika kita berkumpul sampai sejauh ini mungkin yang bagi yang teman-teman yang di Using juga masyarakat Using masih ada istilahnya seperti di basanan. Tapi bagi generasi milenial kayak gini nih nyampe gak sih Mas? Oh ya. Ini sebelumnya kita mau flashback dulu nih. Kemarin kan kami saya dan Kang Aden ini kan tiba-tiba ingin basanan itu di masyarakat kita khususnya Chongqing wis rada kurang. Nah, akhirnya kita ambil Kang Aden sepakat kan gawe grup-grup basanan lah kan ya kan. Nah, itu untuk memunculkan kekayaan kita wong Using sastra Using yang katanya Kang Ju tadi sudah harus kita pelihara diuri-uri ya. Dalam hal ini mungkin untuk konteks milenial basanan itu masih mampu untuk diadopsi tiap generasi milenial dalam keseharian itu sebetulnya bisa, karena modelnya kan seperti pantun gitu kan. Iya. Jadi kemarin kita juga di grup basanan itu ya kekinian. Kalau yang tempo-tempo dulu seperti kayak tuku kotang nyonya kan mungkin sagak mombet ning kampung baru tadi. Nah, kita isun sing pernah di Wambet lain bengi itu. Nah, itu adalah basanan yang pernah saya dengar ketika saya masih usia remaja itu di warung rujak. Itu tiap namanya Mbak Pia itu. Nah, itu ketika datang mereka dengan komunitas mereka basanan. Nah, bahkan mereka ini kelebihan dari basanan itu ruang salan basanan ini memberi kayak komunikasi walaupun kita marah itu dengan basanan lebih elegan. Jadi berpantun pinter-pinteran pantun.
Bahkan konon dulu masih zaman mbak saya itu kan untuk katanya Kang Juta untuk berpacara, senengan. Demenan Ya. gitu ya. Itu menggunakan pantun ya. Ya, pasanan. Dari banyaknya pantun yang katanya juga mengikuti era nih ya, Iya. seperti halnya puisi waktu itu kita bertanya langsung kepada pelakunya. Untuk saat ini nih, milenial ya, karena kan hubungannya juga teman-teman ini yang mungkin mendengarkan malam hari ini, baik yang streaming, kalau yang tadi sempat tanya di mana, bisa langsung di live Radio Blambangan FM, atau Anda juga bisa di Play Store kami di Blambangan FM Radio itu sudah ada aplikasinya streaming. Tapi kalau langsung ingin melihat audio visualnya bisa di live Facebook ya, Facebooknya Radio Blambangan FM. Ini banyak nggak Mas yang masuk ke dalamnya itu, dalam grup itu sendiri, grup Basanan itu? Oh, karena grup ini masih relatif baru ya. Iya. Kita mencoba untuk itu. Tapi banyak juga kaum muda-muda yang masuk. Kaum muda-muda. Oh, sudah? Iya, Nah, banyak. ya, sudah. ya. Sudah. Ini jadi ya kita berharap kenapa Basanan harus kita uri-uri. Satu, kosakata Banyuwangi akan tetap osing ini akan tetap eksis Terjaga. kalau kita Iya. artinya ini sebuah keinginan kita untuk itu. Kalau saat ini pun wong osing itu kan wong osing kan. Iya. Nah, itu pun kini kadang jarang ngomong osing kan. Nah, itu dia. Kadang banyak idiom-idiom osing yang hilang. Nah, ini yang karena dengan Basanan ini ono idiom-idiom osing yang muncul lagi banyak. Oke, Nah, mencoba ini- untuk dikembangkan kembali ini ya. harapannya dari situ. Dan Oke. lagu-lagu pun bisa mengadopsi dari Basanan kayak Warna Lintang, Jari Mama, Yono Srengenge kan Basanan. Iya. Nah, itu. Itu Basanan lama ya, Basanan, Basanan Basanan. lama. Nah, saya dengan memanfaatkan mungkin media sosial seperti Facebook sendiri atau juga Instagram atau banyak hal lainnya ini, hingga sejauh ini dari Basanan ini nonim ya Pak ya, tanpa pencipta kan ya. Nonim. Ya berbeda dengan puisi kalau ada Iya, penciptanya. Nah, ada. ini sering nggak di-upload atau diunggah agar anak-anak muda khususnya di Banyuwangi sendiri, baik yang kalau tingkat dasar sudah diterapkan. Iya. Contohnya adalah teman-teman ini mengetahui ini loh, Banyuwangi ini bahasannya asik gitu, bahasanya juga lebih mengena gitu. Itu istilahnya lebih cantik lah, lebih halus gitu. Iya. Sudah dilakukan seperti itu. Ya idealnya harusnya seperti itu Mas. Jadi kalau bisa itu kalau memungkinkan harusnya Jebeng Dole itu harus bisa Basanan. Jebeng Dole ini kriterianya harus bisa Basanan. Oke. Jadi Bisa membuat dan juga bisa. mengaplikasikan ngomong Basanan bisa. Jadi enak. Oke. Wong Jebeng Dole karena Jebeng Dole ini representasi dari Beng dan Dole ini wong Banyuwangi. Oke, Iya. anak-anak muda yang begini gitu iya. ya. Nah, itu nanti dari mereka karena mereka itu trend center, bisa mempengaruhi generasi yang muda-muda. Oke, Seperti itu kalau seperti itu. menurut saya. Oke, nah saya mau bertanya nih ke pelakunya nih yang sering kali juga mengirim basanan ini ya, baik di Facebook atau juga di grup-grup WA nih. Kang Janakim, Aka Den Salana nih. Mas, Kang Mas ini ya panggil saya, Kakang saja sudah. Sak kecantiak ini. Sak kecantiak Ben ya. Selamat datang ini juga untuk Ketua DKP Banyuwangi nih, Pak Sambastri juga datang di studio. Kang, dalam penerapan sehari-hari gitu ya, basanan ini contohnya tadi sempat disinggung juga tidak menggunakan basanan lama. Sulit nggak sih untuk membuat sebuah basanan baru mengikuti mengikuti perkembangan zaman ini? Tapi ya lagi kadung biasanan barang yang disampaikan oleh Kang Giono atau yang disampaikan oleh Kang Junadi, bahwasanya basanan ini mengikuti zaman untuk kosakatanya. Kosakatanya, Iya. Oke. Dan yang terpenting dalam basanan itu sendiri ada sambiran juga ada isi. Dan di situ ada yang 2 lari, ya, ada yang 4 lari. Nah, di sini sebenarnya untuk memudahkan kita membuat satu basanan, ya, sebenarnya kita itu harus tahu dulu isinya. Sebenarnya itu Memudahkan. untuk memudahkan kita membuat basanan. Jadi temanya apa? Umpamanya temanya cinta, ya. Itu kita tulis dulu isinya, ya. Isinya baru sampirannya. Karena kalau kita bikin sampirannya kadang-kadang membuat isinya ini kesulitan, nggak gaduk, gitu ya.
Jadi kita bikin isinya dulu, baru sampirannya. Itu yang paling mudah. Dan memang benar bahwa basanan ini selama ini kayaknya sudah mulai agak-agak menghilang. Makanya kemarin itu ketua DKP penasihat. Iya, penasihat, dewan penasihatnya ini Pak Samsudin Atlawi ini memberikan ide waktu itu, kenapa sih kita tidak membuat satu grup WA namanya itu grup basanan, ya. Karena di situ nanti kita akan istilahnya akan membuat basanan dan belajar untuk membuat basanan. Jadi di situ Tidak hanya menggunakan basanan yang lama saja. ya basanan yang baru. Jadi kita bertanya dengan basanan dan jawabnya pun pakai basanan. Bisa yang 4 lari, bisa yang 2 lari. Nah, jadi gini Mas Riki. Jadi basanan ini sebenarnya banyak banyak judul ya, banyak warna. Ya, isinya akeh warna apa itu? Kalau bahasa Indonesia apa itu Mas Riki? Banyak ragamnya. Variatif. Jadi di situ seperti pantun lah ya, berbalas pantun. Jadi seperti yang kita terapkan di grup WA ini, kita berbalas pantun, berbalas wangsalan di situ ya. Terus macam-macam wangsalan itu sendiri ada wangsalan yang lucu, iya kan? Jenaka. Ada wangsalan tentang cinta, ada wangsalan tentang kehidupan, ada wangsalan tentang petuah. Ya. Itu nasihat. Itu ragamnya banyak. Beda nggak sih basanan dengan wangsalan itu, Pak? Beda. Beda ya, beda di sana. Yang membedakan apa tuh, Pak? Kalau masyarakat biar tahu juga. Basanan itu pantun. Kalau wangsalan seperti ini. Gundolatar Bayem. kan bayem oleh ring ayem. Persamaan bunyi akhir kayak gelang alit. Cincin. Gelang alit kan ali-ali. Nggih. Ojo lah. Itu wangsalan ya. Biar masyarakat tahu. Kalau basanan ya yang kita bahas tadi itu 4 lari 2 lari. 4 lari itu pantunnya ya. Iya, pantun. Jadi memang keinginan kita ini karena saya ini ada di adat dan budaya. Jadi kita budayakan kembali untuk mengenai wangsalan basanan. Jadi anak-anak muda ini supaya tertarik karena memang tidak terpaku dengan bahasa lama atau kosakata lama. Kita kekinian juga bisa dibuat basanan. Dibuat basanan ya. Kadang-kadang kan orang ini gini, biasanya yo mati urip ya kalau hang lawas-lawas iku erik kiri tenong-tenongan gitu ya. Erik kemudian ngomong-ngomong tapi dengan hadirnya seperti acara Serat Belambangan ini, bahwasannya basanan itu bisa dibuat ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi. Dan itu memang nonim ya. Tapi ada nggak sih Pak yang ngerasa itu basanan itu senang gawe? Tidak ada. Seperti ini mungkin yang dengan kosakata yang baru ya. Seperti ini saya bikin cengkaruk dipangan ambil dihem kadung kebebas bisa kademian kecaruk nang belanangan level bahas bab biasanan. Nah ini kan kekinian juga. Oke, tenang aja, nanti kita bakal bahas. Ini ada yang tadi di WA saya ditanya, Mas, ngomongin tentang basanan. Apa ini? Ngomongin tentang basanan. Sulit nggak sih membuat sebuah pantun yang berbahasa Using itu? Kalau bahasa Indonesia gampang, tapi bahasa Using kan harus benar-benar baku dan bahasa Usingnya benar-benar yang baku juga. Nah, ini siapa yang mau jawab? Ya, bahasa Using yang digunakan adalah bahasa Using yang baku nggak sih? kalau sekarang ini bahasa Osing semua bagus saya kira yang dipakai orang-orang. Cuma memang mereka itu belum pernah belajar jadi kelihatannya sulit. Seperti Mas Aden tadi, isine sulung tang digara. Isine sulung tang digara baru pengilone sampirane. Begitu, tidak repot kok. Walaupun kalau dalam tahap belajar
Itu pun kalau kosakata Banyuwangi salah kita maklumi saja. Yang penting dia mau berbuat dulu. Iya. Oke, mau belajar Dia ya. mau belajar, tidak sulit kok. Sama dengan bahasa Indonesia. Mungkin anu kan Ju, kadung bisa iku keping kadung belajar yo, Iya. make pemula, iku gawe hang 2 lari. Ya, Itu baris saja dulu. Oke. Itu untuk pembelajaran itu. Cemeng kopi nih, Seneng hati nih, 2 lari aja dulu. 2 lari. Dua lari. Itu basanan itu ya, Pak ya. Kalau yang dulu ojo mangan rotine ilingo Malano kelemben. mangan kelemben ojo eling saiki ne Ilingo bengene. Olinya mengenai Mas Slamet juga apa perang diangkat biasanya kok lawas-lawas hang up to date. Nah, ini sampai mau jawab. Yes, corona kan juga atau Masih gitu. karena memang kalau dalam sebuah adegan biasanya itu urut-urutan ada anu sehingga biasanya sing ganti-ganti atau si pelaku itu songkan gawe maning. kalau Atau Sarasen. atau gini Mas, Gimana mungkin Mas? karena perang bangkat itu ritual. Ritual. Nah, ini Mungkin ada nilai-nilai tertentu yang pakem-pakemnya. tidak bisa kita masuki dengan kekinian. Karena itu ada filosofis yang ada di situ. Iya, iya. Kalau di perang bangkat itu. Hmm. Ono filosofis ya kan gini anu. Jadi iku yang bisa up to date iku. Kaya ning anu ono pakem. Ono pakeme, Nah, kaya ning dalang wayang kan pasti ada pakem. Oke. Jadi benar-benar ya sesuai dengan itu ya. Ya. Nah ini dia karena kalau kita tahu ya perang bangkat ini kan hampir sama juga dengan yang ada di Jakarta ya ketika mereka antang itu ya. Palang Pintu. Palang Pintu. Ya Betawi. Iya. Betawi ya hampir sama juga dengan itu. Nah berbicara tentang basaran sendiri ini beda juga dengan wangsalan tadi ya. Jadi biar masyarakat Banyuwangi atau teman-teman yang mendengarkan Serat Belambangan malam hari tahu. Jadi kalau basaran ini adalah pantunnya yang kita bahas. Tapi kalau wangsalan itu seperti halnya Blimbing Bumi itu wangsalan ya Pak ya. Gundul latar, Gelang Alit itu adalah wangsalan. keling kambang wonten lautan. Ya, oleh Itu. katir. Kerupuk sawi. Kampung Sawi. Apa itu Pak? Kanji. Iya betul. Janji ya. Janji. Oke. Nah, ini sampai sejauh ini pernah nggak sih terbesit dari teman-teman di KB di era tahun 2021 ya mendekati 2021 kita ngadain acara gimana caranya teman-teman bisa berbuat sebuah basanan yang pertama terus kemudian mereka menampilkan basanan yang dibikin Pak bukan untuk menggunakan basanan yang lama kalau mungkin kalau Jebeng Tuli dari tahun ke tahun saya tahu tuh ketika ditanya oleh juri mereka akan berbicara sebuah basanan gitu kan ya atau beradu pantun seperti itu tapi ini ada sebuah acara mungkinkah ini terbesit dari teman-teman DKB untuk membuat sebuah festival basanan dah karena ngomongnya festival juga nih Kalau saya ini luar biasanya gini, Kang. Jadi barusan kita buat grup basanan kan, luar biasa, produktif. Wono wis atusan basanan yang tercipta dengan kekinian itu sebetulnya ya kan. Di grup iki cuma ning nyimpen yo kan nyimpen. Iku wis mau aku dhewe kanca-kanca dan alhamdulillah ya seperti yang diceritakan Kang Aden tadi. Yang mempermudah itu sebetulnya ya isinya dulu. Tema ya. Kan cuma akhiran ya katanya Kang Ju tadi kan ku karo nyocokno akhiran itu ya ini. Iya. Uni akhir ya. Akhiran dek jadi nah kemarin temanya ketemu nah gue lagi anu nih sambirannya selesai gitu kapan rencana mungkin ya kalau itu bisa dilaksanakan ya mungkin kita bisa melaksanakan itu menguri-uri basanan tadi dari Dewan Kesenian dan teman-teman saya kira teman-teman juga Kang Ju yang Senaking wis support tentang itu ya support ya. Ya. Jadi sampai sejauh ini masih sejauh di media sosial ya Pak ya, di WA atau juga di Facebook. Ada seorang ibu ini yang kirim karena ini tadi infonya saya masukkan di SD model. Ini pertanyaannya, Pak kalau misalnya pengen dapat buku tentang basanan Banyuwangi di mana? Khawatirnya nanti anak saya kalau kelas 4 perlu buku itu. Nah, ini Sebenarnya sudah ada yang beredar, cuma sekarang karena Dinas Pendidikan belum nyetak
Yang baru, yang perubahan sudah ada yang kurikulum 2013. Nah, sekarang yang beredar itu cetakan lama. Cetakan artinya sudah tidak relevan lagi sudah sebenarnya dengan pelajaran bahasa asing yang sekarang. Kalau kepingin nyari basanan, banyak di buku-buku. Banyak sudah di perpustakaan daerah ada itu. Basanan Banyuwangi. Iya, atau di buku-buku cetakan lama enggak apa-apa itu. Oke. Jadi kalau misalkan Basanan bahasa asing. bahasan bahasa asing. Kalau misalkan boleh ada gak sih sampai sejauh ini penelitian berapa banyak sih bahasan bahasa asing ini sendiri, Pak? Yang misalkan terbukukan gitu. Yang saya ketahui untuk di kalangan pendidikan sekolah dasar, Iya. untuk anak-anak materi bahasa asing itu ya cukup untuk materi itu saja. Kalau banyaknya, kalau jenis basanan ya apa yang disebutkan tadi, ada jenaka, ada kalau dikumpulkan ribuan. Ini adalah salah satu upaya. Nah, itu dia. Yang kemarin sudah dibahas lewat rapat evaluasi di Dewan Kesenian Blambangan, mendirikan ini dulu, nanti dibukukan oleh Dewan Kesenian Blambangan. Ini adalah embrio lah, katakan begitu. Mudah-mudahan ya. Cetak buku ya. Mudah-mudahan juga ini mungkin setidaknya di malam hari ini ada juga yang mendengarkan, dan mungkin di antara kita teman-teman yang ada di KB di DKB, oh ya mungkin bahasanan lama, kayaknya kita lupa juga. Nah, itu mungkin yang mendengarkan ini, saya punya bahasanan lama, kan itu bisa bisa. langsung setidaknya diinfokan juga ke teman-teman. Kalau yang ada di mencari DKB. basanan lama itu di Gandrung. Gandrung itu hampir semua gending, Oke. bukan lagu tapi ya, gending itu rata-rata menggunakan basanan. Gorit Mangir, Gorit Jawa, Waru Doyong. Itu semua bahasanan ya, Pak? Ya, cuma yang menggunakan wangsalan itu hanya embat-embat. Kalau di gending Gandrung ya, lainnya santri mule, itu nganggo basanan kabeh. Itu bisa dikumpulkan juga, dicatat satu persatu itu. Kita inventarisir, walaupun itu konsumsi untuk dewasa. Kalau untuk anak-anak, digawekan wong-wong iki beres. Masa repot kan pakar ya. Oke, nah ini jadi ibu yang tadi mendengarkan juga yang kirim WA ke saya ya. Jadi bahwasannya kalau misalnya mau cari bukunya, silakan, kantor perpustakaan itu banyak. Tapi ada juga yang istilahnya tema-temanya tadi, ada yang tema jenaka, tema anak-anak, bahkan juga tema petua, atau juga setidaknya Ya, itu belum ada itu. ya yang tema berbau cinta. Betul. Tapi ingat, bahasanan ini sebenarnya bisa diciptakan Sendiri, oleh siapapun kan gitu ya. Apalagi ngomongin tentang bahasanan yang berbau bahasa asing. Nah, kalau Kang Aden sendiri, Kang Aden, dari Facebook yang dikirimkan status-status atau bahkan juga ini, teman-teman gimana nih reaksinya ketika Kang Aden mungkin berkirim sebuah bahasanan gitu sendiri? Ya, iya. Kalau mereka yang apa ya, yang biasa sudah membuat bahasanan, seperti teman-teman itu banyak yang sering ya di statusnya itu membuat bahasanan dan lain sebagainya, itu akan dibahas dengan bahasanan juga. Tapi mungkin ada yang seperti yang dikatakan Mas Riki tadi, bahwa ada yang mau bikin tapi yang bisa posisi udah salah. Sebenarnya jangan takut salah kita. Kita memaklumi gitu. Yang penting dulu, apa namanya istilahnya, bikinlah dulu gitu lah ya. Perkara salah lan bener ya engko kan. Yang penting bisa dulu menata antara sambiran dan isi itu harus pas, itu aja. Kalau masalah bahasa nanti bisa perlahan kita perbaiki. Saya punya satu bahasanan ini tadi sempat saya kirim juga di grup bahasanan ini ya. Seperti ini kalau pantun adalah pantun jenaka. Jadi mumpung ruko tuku wawasah masih bengi sing kira sepi kadung engko bengi milu kisah ojo ae nyanyi kopi itu ya kan. Ini saya tujukan kepada Kang Hasan ini. Yang ada Kan kalau ya Jadi ini kadang-kadang semua bahasanan itu, dan itu pun juga berbalas ya Mas ya. berbalas. Jadi berbalas pantun, seperti berbalas pantun itu. Kalau kita kadang-kadang wadanan, wadianan. kembang jarak, kembang waru, Iya. bengi jarak raino biru. Itu wadanan wadanan
guyonan. Oke, pantun dan guyonan. Nah, kayaknya kan kalau kebasaran gini nih dipadukan itu berbalas pantun gitu ada apa ya? Istilahnya juga sebuah acara gitu atau yang dikemas karena mungkin ini juga masih pandemik gitu ya. Setidaknya harapannya bisa tuh lari ke sana itu, Pak. Gimana Pak dari teman DKP? Kalau ini yang luar biasa juga ketua Dewan Kesenian Kang Hasan juga luar biasa biasanya. Iya. Jadi saling berbalas pantun. Nah, jadi bukan hanya tertulis, tapi setidaknya ada istilahnya adegannya mungkin bukan adegannya, tapi ada pentasnya lah, meskipun kecil gitu atau juga virtual gitu. Bisa Lomba. Ah, boleh lomba. Bisa. Lomba berbalas pantun. Kayaknya dulu pernah ada tuh lomba berbalas pantun gitu ya. Iya. Tapi bahasa Indonesia. Ya mungkin nanti dari Belembangan FM Boleh. awalin untuk Boleh. pantun. Kita ada amphitheater di belakang. Nanti mungkin bisa dimanfaatkan. Iya. Tinggal Pak Hasan Basri nanti berkirim surat ke kantor. Iya. Kan siap gitu ya. Jadi siapa yang nggak bisa balas pantunnya itu yang kalah. Berbalas pantun. Kalau di Amerika itu lomba rapper itu juga sebenarnya onen-onennya hampir sama, konsonan belakangnya sama. Kalau Banyuwangi kan kita punya basanan gitu ya. Iya. Asik juga tuh. Nah, ini tadi ada yang sempat tanya, ini siapa yang punya nomor ini? Sudah on RK, sudah. Gimana cara streamingnya? Silakan melihat di Facebooknya Radio Belambangan FM. Nah, soben-soben DKP. Nah ini dia, megai bareng ngambil Radio Belambangan FM. Yang mau mendengarkan juga silakan untuk mendengarkan basanan. Mungkin dari Mas Slamet Sugiono sendiri ada berapa basanan nih malam hari ini yang juga pengen didengarkan oleh masyarakat Banyuwangi nih, yang ingin diutarakan nih. Setidaknya kan kadang-kadang masyarakat itu juga, oh itu ternyata basanan lama atau mungkin ada basanan barukah yang pingin juga masyarakat biar bisa tahu gitu. Ini kami punya basanan yang up to date, istilahnya seperti itu. Itu udah disiapkan ya? Sebetulnya di grup itu sudah banyak. Nggak apa-apa dibacakan aja tadi. Sudah saya hapus semua. Oke, sudah hapus. Oke. Kalau dari Kang Juwono sendiri, bukan kita ngomongin tentang ini, apa nih? Setidaknya malam hari ini kan pengen ceritanya menghidupkan lagi tradisi berpantun di Banyuwangi. Harapannya kepada masyarakat yang mendengarkan kita sendiri nih apa nih? Ya harapan saya satu, ikut memelihara. Walaupun mereka tidak bisa, minimal anaknya lah. Ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan pantun, mendukung. Terutama ketika ada pelajaran seperti itu. Harapan saya. Kemudian kepada masyarakat luas, kita tanggung jawabnya DKP memelihara. Kemudian untuk masyarakat ya sama-sama belajar juga untuk membuat pantun, walaupun itu hanya sederhana sekali. Jangan takut salah dengan Mas Adin tadi, agar basanan coro using ini tetap utuh, tetap adalah. Begitu harapan saya seperti itu. Kalau saya yang berkecimpung di dunia pendidikan, selalu waktunya basanannya kita ajar basan, waktu wangsalannya kita suruh membuat dengan gawiyo kalimah nganggo ucap wangsalan. Wis tah aja ndeling kambang wonten lautan kabeh pangeran kang ngatur. Contohnya seperti itu. Gawe kalimah agar anak-anak terbiasa ngucap bahasa using. Iwak asin uli mancing ojo isin ngucap coro using. Seperti itu. Oke, ada satu WA Pak di WA saya mendengarkan. Iya. Mungkin ini ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Iya. Saya Rosida, anak saya sekolah di SD Mandar. Gimana caranya untuk mengajar mengajar dan les basanan sama waksalan di mana? Waduh itu. Ya kalau mau ke rumah. Iya. Ini Kang Cuy ya. Udah Kang Adin lo Raja Hakim ini parek ke Mandar. Ini kan Pandirjo. Kalau saya baca ini juga lucu Pak, karena dari sekolahnya juga SD Mandar. Ini hubungannya sama pendidikan tadi ya Pak ya. Iya. Wangsalan dan basanan. Tapi pada dasarnya
Khawatirnya mungkin kalau berbahasa Jawa bukan bahasa using. Nah ini tadi Pak. Ya tidak apa-apa. Kalau selama masih tahap belajar, campuran bahasanya tidak masalah. Nanti oleh guru dievaluasi kembali, dibetulkan kembali, dikoreksi kembali, dibetulkan iki using, iki kelebu ucap Jawa. Nah, itu dia. Dibener-beneraken. Kadang ono kang anu, Bang, antara sampiran ambisi ku ana yang nyambung. Iki curhat aja ya. Apa seperti itu? Enggak apa-apa, itu kan bagian dari itikat untuk belajar. Oke. Itu iki paran maksud iki curhat ya. Yang penting ada kemauan dulu, iya ya. Oke. Sampiran enggak masuk ke isi, Pak. Nah, gini. Makanya tadi saya sempat tanya bahwa sebenarnya sebuah basanan ini adalah nonim ya Pak ya, tanpa pencipta ya gitu ya. Iya. Nah, karena ada beberapa lagu Jawa, khususnya lagu usingan, itu yang menggunakan basanan. Tadi saya baru tahu aja ini. Contohnya seperti ampak-ampak nih stasiun, Lengowangi, Botolnya biru. Itu yang menciptakan siapa? Sampai saat ini belum diketahui. Belum diketahui ya. Kalau toh memang mau diakui penciptanya, ya harus buat baru. Buat baru disertakan dengan dokumentasi. Nah itu tapi Kayak kaden itu wakil kan dengan tapi itu masuk dalam sebuah lagu nih. Nah itu gimana tuh hubungannya itu Pak? Ya karena nonim kan. nonem tadi ya tidak ada orangnya. Ya sah saja. Enggak, contohnya gini, saya misalkan pengen bikin sebuah lagu menggunakan basanan bahasa using. Basanan itu saya ambil, saya masukkan dalam sebuah lagu. Dan itu lagunya saya akui itu ciptaan saya, itu enggak masalah. Ya tidak masalah, yang penting kan nonim itu. Kecuali ada yang buat basanannya. Soalnya basanannya Kang Janake Momoroa. Atau punyanya Kang Ju yang sudah bikin basanan, terus tiba-tiba Mas Riki ini membuat lagu pakai basanannya Kang Ju. Itu yang tanpa tidak izin boleh. yang itu tidak boleh. Kayaknya dengan kata-kata ini saya juga mencoba untuk menggelitiki para pencipta-pencipta lagu baru gitu ya, di Banyuwangi, karena kan hampir juga tadi sempat diceritakan kalau sebuah basanan itu bisa masuk juga dalam sebuah lagu gitu kan ya. Kalau lamanya adalah lagu gandrung ya Pak ya. Iya. Gurit apa saja Pak yang menggunakan basanan Pak tadi Pak? Kurit mangir, Warudoyong ya kan. Mungkin di era-era sekarang ada beberapa basanan lama yang diambil, ditarik. Saya punya syair yang lain juga nih. Saya masukkanlah basanan itu, seakan-akan itu adalah apa ya istilahnya jadi satu, itu adalah ciptaan saya kan gitu ya. Ini nonim ya Pak ya, nggak masalah gitu ya. Kayak di rata-rata gede gandrung itu nonim, kusir itu juga pakai basanan. Kayak Pacul Guang itu Mas. Itu kan banyak basanan ya, di Pacul Guang. Pacul Guang itu ya. Alcin dulu ya, almarhum. Almarhum. Alcin itu nama orangnya. Ya nama orang. Acaranya namanya Pacul Guang. Pacul Guang. Karena orang-orang ini biasanya itu yang disebut orangnya, wih nanti dileng Alcin, padahal Pacul Guang. Orangnya. Iya. Ya gitu. Pacarannya adalah Pacul Guang. Nah ini mungkin kayaknya menarik juga nih Pak. Kalau seandainya kata juga berbalas pantun ini mungkin bisa juga untuk diadakan sebuah kegiatannya, kemudian juga masyarakat bisa untuk menyaksikan atau juga mungkin bisa untuk mendengarkan bahwa masyarakat Banyuwangi ini masih menyimpan ini ya itikat tetap untuk nguri-nguri budaya, berpantun dengan menggunakan bahasa using. Tadi sempat disinggung perang Bangkat di Banyuwangi, kenapa basanannya juga masih menggunakan basanan lama karena sudah pakemnya. Itu jadi masyarakat biar tahu kalau misalkan mau berbahasanan yang baru asik kali ya, up to date gitu ya. Ya belajar. Masalahnya pelakunya dari perang Bangkatnya. Oke. Sebenarnya lagu-lagu Omprok Temu Guru sering menggunakan basanan dalam lagu-lagunya. Ini siapa nih Pak? Yang berkirim ini ya 7356. Oh Pak Hansen ya. Oke, pemerhati kita juga Hasan Sentot ya. Terima kasih Pak. Itu. Terima kasih informasinya. Berarti mendengarkan Radio Belambangan dan juga melihat di Facebooknya Radio Belambangan FM ya. Kalau dari teman-teman pencipta lagu ada nggak sih Pak yang misalkan saya tadi sempat bertanya seperti ini, tetapi mereka datang untuk istilahnya konsultasi oleh tausing ya, beberapa basanan ini saya gunakan dalam sebuah karya saya gitu. Ada teman-teman di Temu Guru ya termasuk golongan Omprok itu. Kalian dikasih gitu masalah. Selama itu tidak karya orang lain, tidak masalah. Kecuali karya orang lain, kemudian kamu gunakan, kemudian kamu jual belikan, kamu akui, ya jangan, sing oleh gitu. Tapi memang
begini Mas, ada contoh tari. Oke. Ono lintang kan ono tarian kang nganggo lagu iku. Sedangkan judul lagu Basanan ciptaannya Pak Basil, kan ya? Iya. Digunakan oleh teman-teman pencipta tari. Oke. Karena ada itu tari bareng itu. Ono lintang itu sebenarnya penciptanya harus ikut. Misalnya penciptanya tari Riki, strip Basil, strip Andang harus seperti itu. Dalam sebuah karya membubuhkan satu titik saja, satu tanda titik, kemudian karya itu menjadi sempurna. Yang membubuhkan tanda satu titik ini harus ditulis. Dengan adanya tanda satu titik saja karya itu sempurna. Maka yang membubuhkan titik itu harus ditulis sebagai pencipta juga. Misalnya saya membuat tarian, sudah jadi, Aden teko Kang iki tambah niki, kok tambah apik. Aden ini berhak menyandang sebagai pencipta juga. Kalau di Banyuwangi Kolaborasi ya. Kecuali Kayangan Lembean itu kan lagu Iya. dijadikan tari, tapi pencipta lagunya tidak dimasukkan pencipta, itu keliru itu. Oke. Saya pernah baca-baca hak cipta itu. literasi aja. Iya. Ya. Tapi kalau terkait tentang Basanan sendiri, andai kata itu juga nonim, gitu ya Pak ya? Iya. Ini nggak apa-apa, nggak masalah ya? Ya tidak masalah, seperti lenggang kangkung itu juga Ya nonim. memang kalau karya-karya orang dulu itu kan nonim. Iya, nonim. Jadi jangan Basanan, lukisan saja seni rupa. Ya. Iya. Itu juga sebetulnya nonim kalau era-era dulu. Kalau modern zaman wis tanda tangan itu zamannya Raden Saleh. Oke. Sebelumnya nonim semua. Nonim semua Iya. ya. Siapa? Seni rupa itu nonim. Seperti halnya sastra itu banyak yang nonim. Nah, ini setidaknya juga saya mengajarkan kepada pendengar yang ada di rumah, termasuk juga Kang Aden. Ingat Kang Aden, Basanannya dikasih tanda tangan di bawahnya. Siapa tahu kertas Anda itu Anda pulang saya ambil, saya jadikan lagu. Cuma masalahnya kalau ditandatangani Mas, roh bahasannya itu biasanya hilang. Kenapa Mas? Roh bahasannya hilang. Oh, roh Basanannya ya. Iya, karena orientasinya sudah bukan pada justru kenapa itu bahasan itu bisa luar biasa? Karena mereka ikhlas tulus melakukan itu. Oke. Itu kalau menurut saya seperti itu. Kalau tanda tangan ini wis orientasi ini pada hal-hal yang sifatnya materi finansial, itu sudah. Kalau menurut saya seperti itu ya. Ini ada juga info dari Pak Hansen tadi. Si Iran itu juga menggunakan bahasa Osing, tapi biasanya dilestarikan di kalangan pesantren, benar ya? Iya. Si Iran ya. Diamar Murut, Diamar Tembogo, kita gitu ya. Itu si Iran itu ya. Si Iran gitu. Oke, Kang Aden, ini udah siap berapa ini? Lantun. Basanan ini. Oh ya banyak kalau kita dibuka di sini. Jadi masyarakat juga biar tahu, nanti gantian Kang Aden mungkin 10. Waduh, gitu ya. Pak Jono juga siap gitu ya. Jadi masyarakat, contohnya masyarakat Banyuwangi yang mungkin malam hari ini mendengarkan 88,1 Belambangan FM teraktif inspiratif. Kita di program acaranya Serat Belambangan bersama saya Riki. Di sini ada Kang Juwono dari DKB, kemudian ada Kang Janakim alias Kang Aden Syalana, ada juga Mas Lamus Giono. Ini teman-teman dari DKB yang malam hari ini mencoba untuk menghidupkan kembali ya dunia berpantun atau basanan di Banyuwangi. Jadi masyarakat, khususnya teman-teman milenial yang mendengar Belambangan FM biar tahu ya bahwa basanan itu ada di Banyuwangi, dan kita wajib tuh istilahnya kalau Anda masyarakat Banyuwangi tahu terlebih dahulu. Yang nomor 2 adalah bisa untuk nguri-nguri budaya. Saya mulai dulu dari Kang Aden. Silakan Kang Aden. Iya, ini ada satu salam saya bacakan dari grup WA. Basanan. Basanan. Ini dari grup WA. Ini goreng yang kadung engko ono komunitas, insya Allah wangsalan tampil terkenal. Nah ini terus sono maning kita kok sapa iki Long. Nah, ini yang ada 2 lari ini ya. Nah, Bentar. Kalau saya mendengarkan Anda membaca sebuah basanan gitu, hampir sama juga dengan penyiar radio ya. Suara. Kok hampir ya? iya Mehwin ya. Mehwin. Iya. Silakan ya. Yes. Ini
bangsawan ini, basanan ini, Kang Riki, ya. Ono toko ngepuasa hang nebias para wartawan. Ayo engko ngumpul gesah biahas perkara wangsalan. Borong wingko aju sawasa mlaku mari asar ati sing sabiar. Kenong, ayo engko milu gesah ambi asar kopi nongko sesikir. Iki kanca-kanca iki wangsalan. Ya. Bahasanannya gitu ya. Iya. Iki teko Kang Samsudin Atlawi diwacokaken mino ya. Teko golek kan enggak. Iya, ada nih kono waca pisane. Iyak beliana kecemplung wajan, kecaruk bogi ngejak sir-sirian kadung riko temenanan, yo ayo kiancang pisanan gitu yo. Nah. Kalau kan ini kiono ngendi kae. Kiono akeh gawe. Tapi lah 50 lah. Kang Ju solo ngono Kang Ju. Silakan maju. Ya Ju. Ono ba Biasanan iya. ngono. Oh. Jajanan Ya, kowe. ya wis. Gunweni contoh kang sajaknya AAAA ya. Boleh. Ya, yang unik akhirnya AA. Ono gajah nonton jaranan. Kang endang manuk sikatan. Niat sekolah kang temenanan ojo nuruti godane setan. Nah, ini petua nih. Kan Tua. AAAA. Pantun. Kemudian saya beri contoh yang ABAB. Jenang lemu berontong jagung, orok-orok dicampur roti. Golek ilmu ojo mertanggung, sapi otuduk tumeka pati. Nah, jenis-jenis seperti ini kan Pan Kang Aden mau petua ya. Petua. Ayo Kang Giono Jenaka ngono golek ono. Ya kauke. Kadang Kang Aden iki jenaka ya. Jenaka masuk repot keranjang berek wadah keluwe serta warik mulih. Iku Kang Aden tapi Kang Giono iku. Iya. Manuk kampret mi bernong soro Kang Giono apa-apa sing weruh gitu. Jadi bahasanan ini juga bebas sebenarnya, masyarakat saat ini juga boleh untuk berbuat gitu Ada ya. lagi yang dua lari gitu. Iya. Iwak sarden dicocok petik. Iya, Kang Aden makin ngetik. Kang Aden lagi ngetik. Jadi benar-benar masyarakat khususnya Tapi teman-teman. Mas gembira gitu. Oke, nah itu dia. Akhirnya ketika kita berpantun ya, saya di grup itu kayak bilang Kang Ju, Kang Aden. Awal pantun itu seneng kan? Kemudian udah seneng di lengan lagi. Nah ini kalau kita tadi kalau sudah wis terbiasa ya berbahasanan itu tidak sampai berapa detik langsung nyaut itu ada iki lagi. Ono kirimane Pak Sarpin ya. Nah, kon iki. Wangsalane biasanane Pak Sarpin. Nang kabeh triko nyawao. Gawe lumpang kayu kemuning AB. Sajaknya AB. Sing kuwi triko warao mene gampang golet maning. Halus. Karena ketua iki durung japinya iya. Kae lawa jajene japrio. Ayo kanca-kanca kang mungkin monitor iki. Iya. Ini kayaknya kalau bahasan-bahasan kayak gitu itu seperti yang baru saja dibacakan oleh Kang Juwono ini, saya rasa asik tuh ya kalau misalnya kita lagi jatuh cinta atau apa ya. Kadang kuat gile temaning. Good morning, selamat pagi. Kelambi kuning menarik hati. Pisone niku mawon apa biasanane. Mandirip nyengkal, wong urip bakal. Ujiane rada jarang, bakul lebok kena selepi. Ujiane wis jarang, ayo padha ngopi ya. Terus ana maning kodho gedhi jere terwau wite lompong disesepi. Pokok biati 100.000 jere kenang tinggu ngopi ya. Iku tutulan nih kudu pikir. Ini Kang Hansen juga berkirim ya. Mungkin malam hari masyarakat atau teman-teman yang mau berbahasanan, kita punya waktu sampai nanti merapat di jam 8 ya. Boleh berkirim di 0811 37868881 ya, bahasanan bahasa Osing ya. Seandainya kata campur Jawa juga nggak apa-apa karena kita masih Ya, enggak masalah. Nah, silakan berkirim ya. Nyaling singkal rakutungo, sasak watu biyen embat-embatan. Nyaling biakal rawurungo, hang wis anak putu biyen bisa pegiatan. Biarlah. Masuk. Karya tuh ngomongan kegiatan-kegiatan gitu. Ada lagi Kang Aden? Iya.
Kowe aja diweni kokoh, enake kokoh campur kemangi, duwe umyah aja kari adoh, miyakne enak kanca nyambyangi. Aja karya tuh aduh. Iya. Benar. Iya, enak sambiangan itu loh. Warman cek opai. Banyak. Ada lagi Pak Juwono? Bentar ini masih ada teman saya ini. Berkirim banyak ini Iya. ya. Banyak. Jadi kita tadi sudah ngebahas banyak sekali bahwasannya basanan dan wangsalan itu yang pertama adalah berbeda. Itu masyarakat Banyuwangi atau teman-teman juga biar tahu. Yang nomor dua, basanan ini adalah istilahnya berpantun. Pantun ya. Bisa Anda berpantun menggunakan jenaka, petua juga bisa, bahkan juga setidaknya ajakan gitu ya. Kalau dari tadi ini pantun jenaka plus ajakan nih. Kalau Kang Aden tadi ajak-ajak ngopi dia ini ya, sangat mau. Ini Kang Nelson ketik lagi nih kayaknya mendengarkan kita dari Singonjuru nih Pak ya. Iya, dari Parijata ya. Juga ngerasa wah iki enak kami bisa diwacakaan ini. Saya rasa hal seperti ini juga bisa nih Pak. Kalau seandainya kata juga teman-teman bukan hanya di medsos saja atau bukan hanya berkirim di WA, tapi setidaknya adalah waktu atau tempat gitu ya untuk berbalas pantun gitu ya Mas Ugi ya. Iya, betul. Jadi bisa apalagi yang tadi Belambangan menyediakan ini. ada tempat kami di belakang bisa untuk eksekusi difungsikan, silakan gitu ya. Iya, Kang, Jadi aja, setidaknya silakan dari teman-teman DKB mungkin biar masyarakat juga tahu bahwa basanan, berpuisi gitu juga atau bahkan hal-hal yang lainnya yang berbau tentang kebudayaan di Banyuwangi yang mungkin saat ini sudah mulai redup ya, mulai ditinggalkan. Ini dikirim lagi. Wiayu godhong rambutan. Angon bebek durung dipakan. Wong ayu aja dienggo rebutan. Wong ayu aja dienggo rebutan. Kadung wis tuwek sing nang doyan. Ini lagi ada melas lompang semat bebekan. Melas kang dipelas lompang, semat bebekan. Lengo wangi botole biru. Gelimpangan gelibegan reno bengi sing bisa turu. Mikir mbok katun jare. Dari Pasar Pin nih. Iya. Anu maning tekan Kang Aden? Iya, iki kanggo kengasan iki yo. Kita dikapi ya. Tuh. Aran pisan sing duwe untung nganggo diasi turut lorong. Udian-udian Kang Hasan sing kira metu longgo kursi kemudian sarung. Sing kira metu ada udian-udian lho kemudian sarung gitu. Iya. Kayaknya juga bahasan seperti ini nih masyarakat juga sudah jarang untuk digunakan ya Pak ya. Kalau setidaknya tidak ada cara seperti ini kadungnya paran ya. Wong Banyuwangi dhewe Kang pasti ning ngrungokno Radio Blambangan FM. Karena kan kita jam 6 sampai jam 9 malam itu biasanya kan lagu singan plus lagu dangdut. Tapi ketika ada info program Serat Blambangan khususnya ngebias tentang biasan ceret ono biyen ya ternyata semudah itu dan kita dimudahkan. Kang Aden mau nulis mau iki paran biyen Kang Aden. Ya iki nggo closing nggo. Oh, nggo closing ya. Iya. Makanya Kang Aden, apa dihapus kabeh weh? Silakan dibaca Kang Aden, ngomong Kang Aden. Iki anu nek Kang Hasan iki langsung biasa yo. Ring cemoro akeh gua pinggir banyu aang gitu yo. Saben dina akeh hang moro kelenceran. Sing tawa mara tuwa meh sem gemuyu, sing kerasa sun ngomong nganggo wangsalan gitu. Karena seringe wangsalan, tapi mara tuwa itu ngomong di wangsalan. Ayo. Iki anune Kiono ya. Kiono. Ayo, Kang Slamet. Kalau wong mangan terasi duriane dipangan mansalan kari sowong moro-moro bengi kae dingaren sing ana hang wangsalan iki nang grup ya maca nang grup ya. Kalau masyarakat umum kalau ingin bergabung gimana nih? Seandainya kata tidak tergabung dalam grup itu sendiri. Nah ini masyarakat juga biar tahu. Misalkan ada beberapa teman-teman atau anak-anak muda yang ingin juga setidaknya berkirim berpantun, nguri-nguri budaya berbahasanan ini. Apakah di media sosial, contohnya di Facebook sendiri ada fanpage atau Facebook yang ngebahas tentang wangsalan, bahasanan dan bahkan kalau wangsalan kan wangsalan lama berarti ya Mas ya. Kalau wangsalan kan berarti wangsalan lama ya. Nggak bisa kita, kan nggak bisa kita bikin wangsalan baru kan.
Bisa saja. Kalau misalkan tadi yang disebutkan gelepung sawi, itu kan lama sebenarnya. Lama. Nah, kalau yang baru, Gundolatar. kalau yang baru kan nggak ada, Pak. Ya belum tercipta saja. Tapi bisa. Tapi kalau kita ngomongin tentang bahasanannya atau pantunnya, gimana caranya teman-teman yang ada di luar setidaknya bisa untuk join lah, gabung. Honduwe, cuman tempat untuk mengaspirasikannya itu di mana lah itu loh. Mungkin begini, Mas Riki. Kemarin itu kita sempat ngobrol bareng gitu dengan teman-teman DKB juga, bahwasanya dari kalangan kita dulu untuk membiasakan diri mempergunakan wangsalan, besanan. Nah, setelah itu kita merambah ke Facebook umum, ya. Dan di situ mungkin kita akan juga ada pembelajaran, ya, edukasi dan lain sebagainya tentang apa itu besanan dan lain sebagainya, dan bagaimana cara menulis yang benar untuk besanan, karena di situ nanti kan ada Kang Ju dan lain-lain yang sudah mumpuni itu di bidang bikin besanan itu. Nah, mungkin Kang Giono juga yang lainnya ini akan membuat satu grup di Facebook, ya. Boleh. Ini untuk pembelajaran bagi mereka pemula yang ingin Besanan, ya? bisa membuat besanan. Jadi bukan hanya sebuah cerita using saja gitu ya, bukan hanya sebuah puisi using, tapi setidaknya bahasannya juga masih di dalamnya. Jadi itu tadi kembalinya, karena sekarang medsos orang udah malas untuk cari yang buku, seandai kata cari di Facebook tinggal search bahasanan using, nah itu keluar udah banyak, mungkin bisa dimanfaatkan itu teman-teman dari DKB, setidaknya ada ya kecanggihan teknologi seperti DKB sendiri kan punya Facebook nanti, Mas, media-media DKB itu banyak. Oke. Ini dikirim lagi nih. Ini Nunggang Sepur, karya dari BS Nurdian tahun 74-75. Itu besanan terus itu. Lagu lama. Kulo Nunggang Sepur mudun kali biaru. Iya. Emang turing nempur anak jantung untu. Ini Emak turun nempur anak jantung untu. ini semua ya Pak ya? Bahasanan ya Pak Iya. ya? Oke, karya dari Pak Basil itu. BS Nurdian. Ada itu lagunya sudah sering dipakai itu. Nah ini terus Pak Ansen ini bilang dulu setiap kampung itu ada ahli basanan. Setiap orang ketemu menggunakan basanan, istilahnya singkatik golet sampiran. Setiap yang ada di depannya bisa digunakan sampiran dari sini. Kecerdasannya nenek moyang kita Langsung di situ. Kehebatannya tanpa pikir panjang, langsung spontanitas. karena terbiasa dengan hal itu ya. Iya. Jadi masyarakat sudah setidaknya itu lebih gampang atau simpel untuk memberikan gitu. Dulu nenek-nenek saya itu ketemu koncone, Iya. mosok assalamualaikum langsung Pakai besanan. Kayak perang bangkat itu sudah. Iya. Salam itu besanan. Nanti artinya assalamualaikum tuh. Saya ingat dulu waktu kecil. Dan itu masih ada, Mas Riki, mereka atau beliau-beliau yang setiap ketemu, setiap gesah itu selalu mempergunakan bahasanan, itu masih ada. Tapi 1001 lah, tapi masih ada gitu. Dan di situ yang yang hebatnya lagi, antara bahasanan yang sekarang dikeluarkan, padahal topiknya sama, besok itu lain lagi sampirannya dan isinya. Gitu ya. Selalu update terus gitu. Jadi apa yang dilihat di sekelilingnya Itu bisa jadi sampiran dijadikan bahasanan, bisa jadikan isi dan sampirannya gitu. Yang hebatnya lagi, tanpa tanpa ditulis, tanpa mikir panjang, dia keluar dengan sendirinya langsung jadi bahasanan. Itu hebatnya. Oke. Jadi sekarang itu gimana cara nguri-ngurinya? Nah, ini sebelum kita closing statement ini, Pak Juwono sendiri apa yang ingin disampaikan dari review talkshow kita hampir 1 jam ini di nguri-nguri budaya khususnya Besar harapan saya masyarakat Banyuwangi pada umumnya tetap cinta dengan karya sastra using ini, bahasanan, wangsalan dan sebagainya. Itu saja. Kemudian harapan saya muncul milenial tadi, kaum muda yang seneng membuat bahasanan. Toh
Katanya Kang Aden tidak sulit. Jadi itu harapan saya, kita tetap lestarikan, kita tetap jaga, dan harapan saya kaum muda jangan malu membuat basanan coro using. Oke. Kalau dari Kang Slamet Sugiono sendiri? Ya pada intinya sama dengan Kang Ju, Kang Aden. Jadi mari basanan ini dibudayakan ini. Jadi untuk menjaga literasi tentang idiom using, juga memupuk rasa. Karena basanan ini pakai rasa kan. Iya, iya. Berbicara dengan rasa. Nah, kalau rasa indah, insya Allah hal-hal yang itu tidak ada. Kita ada kekerasan-kekerasan itu bingung lah. Oke. Kalau dari Kang Aden sebelum tadi untuk kalau itu dulu deh, dibaca dulu deh. Nah, Boleh dibaca itu basanan akhir tuh yang untuk closing statement dan juga nanti apa ini yang bikin di closing. Iya, ini kelambi kilur nong penjahitan hangkil lur wernane kuning tulur-tulur isun mariki pamitan yo kadung ana umur insyaallah kecarungane. Oke. Duwe sandal ojo ditonton, nggawa lumur tatakan piring. Sun tinggal nawe katon nawe ono umur. Kecarungane. Oke. Ya, jadi mungkin Mas Riki cuman sedikit aja yang saya ini sampaikan kepada milenial dari kaum muda. Ini jangan malu untuk berbahasa using, dan mari tetap kita lestarikan basanan dan lain sebagainya. Dan kalau bisa nanti insya Allah dalam waktu dekat kita akan membuat satu grup basanan. Di situ nanti bisa yang ingin bikin basanan atau Basanan wangsalan itu enggak masalah, sudah di grup satu. ingin Satu belajar grup ini ya. gitu ya, ingin Kan sudah ada grup. ingin belajar tentang basanan dan lain sebagainya, nanti akan kita tampung. Jadi teman-teman di KP nanti akan membuat wadah di situ. Oke. Terima kasih banyak sudah mampir meskipun 1 jam, tapi saya ngerasa ilmunya penting banget gitu ya. Masyarakat Banyuwangi sudah tahu, khususnya teman-teman muda yang mendengarkan Radio Blambangan FM atau setidaknya yang sedikit mulai lupa. Oh, ternyata basanan dan wangsalan itu ada perbedaannya gitu ya. Makasih banyak Pak Sugiono, Iya, makasih iya, Kang sama-sama. Aden, Ya, makasih. juga Kang Slamet ya. Iya, Mudah-mudahan ini sukses harapannya ke depan, tetap kita bisa untuk nguri-nguri budaya Banyuwangi khususnya basanan ya. Iya. Sahabat Blambangan, akhirnya cukup sampai di sini dulu perjumpaan saya Riki dalam Serat Blambangan ya, sastra dan seputarnya Blambangan, tentunya bersama teman-teman dari Dewan Kesenian Blambangan Banyuwangi. Saya Riki harus pamit, ketemu lagi di Selasa depan dan mudah-mudahan juga dengan topik atau tema yang lain ya. Saat lagi program Isuk-Isuk akan lanjut di sesi yang ketiga. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.